Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di depan kita ada motor Beat Street ya, di sini Beat Street atau Beat, bisa dibilang Beat 44 lah ya, Beat 44 Beat FI. Di sini ESP. Di sini motor berkeluhan yaitu tidak bisa hidup ya, karena memang tidak hidup. Ini didorong dibawa ke sininya, ke bengkelnya. Dan di sini sudah saya bongkar untuk bagian jok dan untuk bagian box aki ya, box aki. Namun kita belum melakukan pengecekan. Kita lakukan cek ya, di sini baru dibongkar dulu. Karena kenapa? Di sini permasalahannya untuk di bagian pompa bensin atau full pump dia tidak ada dengung sedikit pun ya, tidak ada dengung, maka motor tidak akan ada tanda-tanda kehidupan ya. Oke, langsung kita coba melakukan pengecekan permasalahannya ini dari mana dan solusinya seperti apa. Langsung kita coba perbaiki ya. Oke, jadi penampakannya seperti ini. Sini kita coba kontak on kan dulu ya di sini, dan speedometer di sini masih jalan ya semua. Untuk kita coba, sini masih jalan dan tidak ada kode-kode error di sini ya, tidak ada kode-kode error. Kita coba dengarkan dulu ya full pumpnya di sini, pompa bensinnya, agar kalian bisa tahu ya penyakitnya ini motor dari mana dan kenapa motor ini tidak bisa hidup. Karena ini motor-motor jenis injeksi ya. Kalau motor jenis injeksi dia itu mempunyai pompa bensin ya yang disebut full pump ya. Di dalam full pump ada rotak, ada pempes ya. Oke, di sini kita coba kontak on ya, kita dengarkan di sini harusnya ada dengung ya, atau ada suara sekitaran 3 detikan ya, sekitar 3 detik di sini harus ada suara. Kita coba kontak on kan. 1 2 3. Oke, di sini tidak ada ya, walaupun di sini kontak sudah on saya tuh. Oke. Di sini tidak ada. Kita coba sekali lagi kontak on kan. 1 2 3. Nah, tidak ada ya, tidak ada sedikit pun suara-suara yang ditimbulkan di bagian full pump ya. Tidak ada tanda-tanda bahwa full pump bisa hidup atau full pump jalan, tidak ada ya. Oke, kita matikan dulu kontaknya. Oke, karena di sini ada yang disebut box aki ya, di sini ada aki, ada relay, ada sikring ya. Karena untuk injeksi itu diatur oleh sikring dan relay ya. Untuk motor-motor injeksi yang jenis FI atau ACG starter, dia itu diatur oleh sikring dan relay juga, relay itu tersebut ya. Kita coba dulu untuk pengecekan dulu untuk di bagian relaynya ya, di sini sikringnya di sini. Pastikan untuk bagian sikring semua tidak ada yang putus atau bagus ya. Kenapa? Karena itu langkah-langkah pertama ya, langkah pertama untuk melakukan pengecekan untuk di motor-motor jenis injeksi atau FI ya. Oke. Kita cukup menggunakan ini saja ya. Ini kabel apa namanya? T-span ya, T-span buatan sini. Kita pastikan dulu akinya bagus. Oke, aki di sini bagus ya, karena untuk klakson. Untuk klakson dia bagus, untuk semua kelistrikan yang di atas dia bagus. Kita coba untuk cek cek dulu untuk di bagian sikring ya. Di sini ada 3 sikring nih, yang sebelah sini sebelah kanan. Yang 2 itu standby ya, sebelum kunci kontak on dia harus ada arus. Yang satunya lagi dia nunggu kunci kontak on ya. Yang satunya lagi di sini, yang 2 ini tanpa kunci kontak on dia harus ada arus. Namun yang satunya lagi harus nunggu kunci kontak on, dan yang di sini ada 4 sikring dia sama harus menunggu kunci kontak on dinyalakan ya, baru ada arus di sini. Kita coba dulu untuk standby-nya tanpa kunci kontak on, kita coba. Ada. Oke. Oke, yang 2 di sini ada. Lalu kita kunci kontak kita on kan ya. Kunci kontak on sudah on, kunci kontak di sini harus ada. Ada. Nah, ini yang 4 di sini kita cek juga semua ada. Kita cek semua ya. Ada. Ada. Oke. Ternyata untuk di bagian sikring semua bagus ya, aman, tidak ada yang putus. Kita lanjut karena di sini penyakitnya dari bagian full pump. Jadi kita fokus dulu ke jalur full pump ya. Untuk jalur-jalur yang lain kita abaikan dulu, kita fokus dulu ke jalur full pump, karena di sini penyakitnya yaitu full pumpnya tidak dengung ya, tidak dengung. Jadi kita fokus dulu ke full pump itu ya. Kalau untuk memperbaiki motor kita fokus dulu ke satu faktor ya yang bermasalahnya. Jadi kalau yang lain-lain kita abaikan dulu. Nanti setelah kita ketemu penyakitnya baru kita bisa fokus ke yang lain ya. Kita cek dulu untuk bagian ininya. Oke, di sini ada 4 kabel di sini ya. Untuk di songket full pump di sini ada 4 kabel di sini.
Ada kuning leres putih, hijau leres hitam, dan hitam leres putih, coklat leres hitam di sini ya. Nah, kita fokus ke bagian full pump dulu ya. Kita fokus ke bagian full pump. Di sini full pump ada 2 kabel ya untuk full pump. Untuk full pump ada 2 kabel, yaitu warna coklat leres hitam dan hitam leres putih ya. Itu untuk full pump. Ada standby 12 volt setelah kunci kontak, dan ada sinyal massa yang dikeluarkan oleh bagian ECU di sini ya. Kalau standby 12 volt di sini dia harus hidup terus ya. Namun untuk masanya atau groundnya, ground ECU atau ECM itu hanya dengan waktu 3 detik ya, hanya dengan waktu 3 detik, maka lampu akan mati lagi ya ketika menggunakan testband. Kita coba cek dulu untuk ke bagian standby-nya dulu ya. Kita cek bagian standby-nya dulu, 12 voltnya dulu. Di sini kita Oke, karena kita akan mengecek 12 voltnya. Di sini kita tempel ke massa ya, untuk testband-nya di sini tempel ke massa seperti ini. Kita cek arus 12 voltnya di sini ya. Kita gunakan jarum ya, jarum pentul ini. Kita bisa manfaatkan ini. Oke. Lalu ke sini kita cari yang warna hitam leres putih di sini ya. Ini yang pertama warna coklat, yang hitam warna 2 ya di sebelah kiri. Kita cabut yang warna hitam di sini, colokan. Oke, seperti ini. Kita kontak matikan, kita hidupkan ya kontaknya. Oke. Kalau ini untuk 12 volt dia hidup terus ya. Di sini hidup terus untuk 12 voltnya. Oke, beda lagi kalau sama sinyal massa ya. Sinyal massa yang dikeluarkan atau sinyal ECU dia beda ya. Oke, kita matikan, kita kontak on-kan lagi. Kita matikan lagi, kita on-kan lagi. Nah, berarti di sini untuk 12 voltnya atau untuk kita matikan dulu. Untuk arus yang dikeluarkan ini, untuk arusnya dia 12 volt ya. Untuk arusnya dia itu langsung dari aki ya, langsung dari aki melewati sikring dulu. Lalu untuk sinyal massanya di sini yang warna coklat leres hitam ya, di sini kita cek juga seperti ini. Oke. Lalu untuk ini kita tempel ke plus ya, plus aki di sini untuk testband-nya, karena kita akan mengecek sinyal massanya ya. Kita seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita ke sini lagi. Oke, nah. Lalu kita mengecek di sini ya. Oke, nanti kita kontak on-kan. Di sini harus hidup ya. Namun dengan waktu 3 detik dia mati lagi ya, mati sendiri, bahwa itu ECU masih normal ya, atau sinyal massanya masih normal. Kita cek ya dulu apakah di sini hidup. Semoga aja hidup ya. Oh, dia langsung mati ya. Kita kontak off-kan, kita on-kan lagi. 1 2 3. Oke, mati. Kita off-kan lagi, kita on-kan lagi. 1. Oke. Nanti ya. Oke, kita on-kan. 1 2 3. Kita on-kan lagi. 1 2 3. Kita on-kan lagi. 1 2 3. Oke. Berarti di sini untuk sinyal massa dia bagus yang dikeluarkan oleh ECU. Lalu untuk 12 voltnya juga dia bagus. Berarti di sini permasalahannya dari bagian ini ya, dari bagian full pump. Kenapa dari bagian full pump? Karena untuk jalurnya dia bagus sehingga tidak bisa menghidupkan full pump ya, karena memang kemungkinan rotaknya dia yang bermasalah. Kita bongkar dulu ya untuk rotaknya. Kita bongkar dulu, akan kita ganti ya. Kita cek langsung dari bawah untuk rotaknya. Oke, kita buka dulu untuk sini untuk full pumpnya, dan di sini sudah tidak ada penguncinya ya. Mungkin dicabut, ini pernah dibongkar, sepertinya pernah melakukan penyerpisan atau gimana. Ini sudah tidak ada yang putih nih pengunci. Seharusnya ini dipencet ya, ditekan kalau untuk motor-motor Honda. Kalau Yamaha itu dicokel ya. Kalau Yamaha itu dicokel. Beda lagi sama Honda ya. Kita buka dulu. Oke, dan di sini pempesnya juga sudah parah ini ya. Ini pempesnya, perhatikan di sini. Oke, kita bisa bersihkan nanti ya. Untuk cara membuka ini rotak, kita bisa foto dulu ya. Kita foto atau kita video dulu yang belum tahu jalurnya. Di sini
bisa kita foto, bisa kita video ya, atau bisa cara saya seperti ini. Kita buka dulu seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita tempelkan kembali ya untuk yang ini. Nah, seperti ini kita tempelkan kembali seperti ini nih. Biar nanti saat pemasangan kita bisa tidak keliru ya, atau tidak liur nanti saat pasangnya. Seperti ini kita buka dulu. Oke, ini kita cokel ya sedikit-sedikit. Ini seperti ini, dan hati-hati ya saat mencokelnya, ini jangan sampai patah ya, karena ini memang rawan patah, makanya kita harus hati-hati. Lalu kita cabut yang ini, nanti kita tinggal lihat lagi ya bahwa ini merah, hitam, merah ya. Kita cabut dulu yang ini. Oke, ini yang disebut rotak ya. Kita coba pakai aki dulu ya, apakah ini bagus. Kita tempel dulu sini pakai aki ya, langsung seperti ini. Oke, dan di sini memang sudah tidak hidup ya tuh ini. Jadi kita akan menggantinya ini, kita cuci dulu lalu kita ganti dan kita tes hidupannya nanti. Oke, dan ini rotak yang akan kita pasang ya. Bersama pempesnya kita pasang juga untuk pempesnya, dan o-ringnya kita ganti juga ya. Kenapa? Karena untuk yang ini dia nanti saat pemasangan dia akan susah ya tuh, karena ini sudah lebar tuh ya, sudah lebar, jadi nanti kita akan kesusahan. Namun ininya tidak kita ganti ya, ini tetap pakai yang ini untuk pelindung debunya. Ini masih bagus. Kita cek dulu ya untuk rotaknya. Di sini menggunakan rotak Genio di sini karena samanya dengan Genio ya. Kita pasang dulu ya, kita cek dulu untuk dirinya. Kita tes dulu ke aki. Sini apakah hidup ini. Sebelum melakukan pemasangan kita wajib cek dulu ya. Oke, dan di sini perhatikan dia goyang ya tuh. Oke, bagus. Tinggal kita rakit ya. Tinggal kita rakit di sini. Ini ada o-ringnya, jangan lupa. Ini o-ringnya kita pasang. Ini kita ambil dulu oli. Nanti kita pasang ya. Oke, kita lumasi dulu oli sedikit. Nah, sedikit saja biar mudah untuk masuknya. Seperti ini. Tinggal kita masukkan. Oke. Ini kita masukkan. Harus sampai ngunci ya, harus ada suara cetek. Oke, tinggal kita rakit kabelnya di sini. Kalau yang tidak tahu jalurnya bisa dipoto ya, sesuai tadi saat pembongkaran. Kalau yang tidak tahu jalurnya, kalau yang sudah tahu tidak masalah. Cara seperti ini lebih gampang ya. Tinggal kita cabut yang ini, kita masukkan lagi.
Oke, tinggal kita pasang o-ring kecilnya. Oh, ada di sini ya, bekas baru. Sudah ada o-ringnya. Oke, ini untuk yang baru kita pasang. Kita lumasi pakai oli sedikit biar masuknya gampang ya. Oke, tinggal kita pasang. Oke, kita coba kontak-kontak dulu 3 kali ya biar mengompa dulu bensinnya. Nah, sekarang ada suara ya. Perhatikan, dengarkan di sini. Sekarang ada suara. Nah, ada suara ya. Oke, kita coba hidupkan ya. Kita coba hidupkan, apakah hidup? Nah, hidup ya. Sekarang motornya hidup. Oke. Kita matikan dulu. Lalu kita starter lagi. Oke. Hidup ya. Oke, kita biarkan dulu ya. Kita biarkan dulu hidup. Jadi permasalahannya itu ada di situ ya, bagian rotak. Ini sudah sembuh, tinggal kita pemasangan bodi ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Untuk yang baru bergabung di Baur Channel bisa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari